Kalian udah tahu belum hilirisasi di Indonesia tuh apaan sih? Jadi gampangnya hilirisasi itu proses ngolah bahan mentah jadi bahan yang lebih mahal dan lebih bermanfaat. Tapi kenapa sih hal ini penting banget buat kita semua? Penasaran kan? Udah yuk langsung bahas aja. Hilirisasi itu intinya adalah proses mengolah bahan mentah jadi produk yang punya nilai tambah lebih tinggi. Setelah itu produk olahan itu bisa dipasarkan baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Gampangnya kita nggak cuma ngirim bahan mentah ya, tapi barang yang udah diproses yang harganya lebih tinggi dan lebih menguntungkan. Misalnya nikel nih, yang biasanya cuma dijual dalam bentuk biji, sekarang diproses jadi ferronikel, bahan baku baterai kendaraan listrik yang lagi booming tuh. Nah, bayangin deh, kita bisa ngerasain nilai tambah yang jauh lebih gede kalau kita bisa olah itu sendiri daripada cuma ngeekspor bahan mentahnya. Kan lebih cuan gitu. Iya, cuan buat pengusaha doang kali. Masyarakat lokal mah tetap nonton dari pinggiran tuh sambil minum air sungai butek rasa asam sulfat. Selain itu, hilirisasi juga punya fungsi dan manfaat bagi perekonomian sebuah negara. Awal mula hilirisasi mulai diterapkan di Indonesia itu seiring dengan perubahan fokus ekonomi dan upaya untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki negara. Sejak Indonesia merdeka, sektor sumber daya alam kayak pertambangan dan perkebunan jadi tumpuan utama pendapatan negara. Tapi kan kita nggak mungkin ya bertahan dengan kondisi kayak gitu. Makanya hilirisasi kemudian mulai muncul pada era reformasi ekonomi Indonesia di tahun 2000-an gitu. Nah, ketika kita mulai menghadapi masalah terkait ketergantungan terhadap ekspor barang mentah dan fluktuasi harga global. Gue tahu ya, mungkin di benak kalian ada yang mikir nih, apaan sih hilirisasi ribet banget? Pasti harus investasi banyak, mending bikin program lain, merusak lingkungan lagi. Iya emang sih. Emang butuh biaya gede soalnya buat bangun smelter atau pabrik pengolahan, beli teknologi canggih, dan pastinya ngelatih SDM yang handal ya. Tapi coba lihat faktanya, pemerintah Indonesia udah mulai serius nih buat mendorong hilirisasi. Salah satunya kayak yang kita tahu, pemerintah ngeluarin larangan ekspor biji nikel mulai tahun 2020. Tujuannya jelas ya, supaya Indonesia nggak cuma jadi negara pengekspor bahan mentah, tapi juga jadi pemain utama dalam industri yang lebih menguntungkan. Indonesia sebenarnya udah menetapkan kebijakan larangan ekspor dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 tentang kriteria peningkatan nilai tambah. Tapi sayangnya kebijakan tersebut dinilai masih belum optimal ya, sehingga peraturan tersebut dicabut dan digantikan dengan UU Nomor 3 Tahun 2020. Nah, di tahun 2020, pemerintah Indonesia kembali menetapkan kebijakan dalam pengelolaan SDA melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2020. Dalam peraturan tersebut, Indonesia secara tegas melarang ekspor nikel mentah karena kebijakan Minerba sebelumnya katanya kurang efektif dan efisien, serta dapat menimbulkan kerugian dalam mengelola biji nikel mentah. Kementerian Perindustrian Indonesia juga bilang bahwa dengan hilirisasi nikel, Indonesia bisa menghemat hampir 2,3 miliar US per tahun. Bagaimana tidak? Kalau kita jual ferronikel daripada biji nikel, harganya kan bisa jauh lebih tinggi. Bukan cuma buat nikel ya, negara kita juga lagi serius ngembangin hilirisasi kelapa sawit jadi biodiesel yang sekarang makin banyak diminati dunia karena katanya ramah lingkungan. Pemerintah juga ngebangun infrastruktur yang lebih baik kayak fasilitas pengolahan dan pelabuhan, dan gak cuma itu ya, mereka juga ngasih insentif buat perusahaan yang berani invest di sektor hilirisasi. Tapi tentu aja ya, setiap kebijakan pasti ada tantangannya. Di awal gue udah bilang ya, kalau ini tuh butuh biaya yang gede, nggak murah lah. Banyak yang mesti dikeluarin sama pemerintah buat jalanin hilirisasi ini. Pertama, masalah teknologi, nggak bisa dipungkiri. Kita butuh teknologi yang canggih buat ngolah semua komoditas ini jadi barang yang kualitasnya bagus dan bisa bersaing juga di pasar global. Tapi teknologinya aja masih impor dari Cina. Yang kedua, masalah infrastruktur. Indonesia tuh luas banget dan gak semua daerah punya fasilitas yang cukup buat mendukung proses hilirisasi ini kan. Tapi pelan-pelan udah mulai memperbaiki sektor ini sih katanya.
Yang terakhir jangan lupa ya, faktor SDM. Itu penting. Meskipun teknologinya udah canggih, tapi tetap aja buat running sebuah pabrik atau smelter, kita butuh tenaga kerja yang terampil, yang tersertifikasi, terutama di bidang metalurgi dan geofisika. Makanya pelatihan dan pendidikan untuk SDM ini jadi hal yang krusial. Yang kocak alasannya buka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Tapi belum juga dibuka tuh loker. Udah banyak aja tenaga kerja asing yang lagi ngeruk tanah. Syae. Jadi bisa dibilang hilirisasi di Indonesia udah mulai jalan, iya, tapi ya belum maksimal. Perlu juga didukung sama hulunisasi SDM, alias fokus ke pondasi pendidikan, kesehatan, karakter, dan keterampilan dasar sebelum masuk ke dunia kerja atau industri. Prosesnya masih panjang dan kita semua harus nunggu. Ya tapi harapannya sih kedepannya Indonesia bakal jadi pemain besar ya, bukan cuman di pasar bahan mentah tapi juga di barang olahan yang punya nilai tambah. Nih, buat lo yang suka ngeliat data, gue kasih sedikit insight. BPS juga ngungkapin dalam 5 tahun terakhir sektor pengolahan itu tumbuh sekitar 5,6% per tahun. Jadi ada progres yang nyata lah ya, walaupun kita masih butuh lebih banyak pengolahan dalam negeri. Data dari BPS juga nunjukin bahwa pada tahun 2023, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi sekitar 20,91% terhadap PDB nasional, yang mencerminkan dampak positif dari hilirisasi. Peningkatan ini didorong oleh kebijakan hilirisasi tentang pengolahan barang mentah di dalam negeri, khususnya pada sektor pertambangan. Produksi nikel Indonesia pada tahun 2023 tercatat mencapai 775 juta ton, meningkat dari 614 juta ton pada tahun 2021. Sebagai bagian dari larangan ekspor biji nikel yang mendukung pengolahan lebih lanjut di dalam negeri. Selain itu, hilirisasi juga berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2022, sektor industri manufaktur yang mencakup pengolahan hasil tambang dan pertanian berhasil menyerap sekitar 17,5 juta orang tenaga kerja yang menunjukkan adanya peningkatan lapangan kerja akibat hilirisasi. Ya, meskipun demikian, kesenjangan distribusi manfaat hilirisasi antar daerah ini perlu mendapat perhatian yang lebih lanjut ya, supaya dampaknya bisa dirasakan secara merata. Jelas ya, tantangan yang dihadapi bakal lumayan challenging. Tapi kan sebenarnya Indonesia punya potensi besar dengan segala kekayaan yang dimilikinya. Jadi ya kalau kita terus-terusan jadi pengekspor bahan mentah ya, kita bakal terus-terusan rugi juga. Nah makanya dengan adanya hilirisasi ini kita bisa meningkatkan nilai tambah. Bahan mentah yang tadinya murah banget bisa diolah jadi barang yang jauh lebih mahal. Dan itu bakal nambah pemasukan negara pastinya kan. Terus bisa juga mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Jadi dengan hilirisasi ini Indonesia nggak cuma jadi pasar buat negara lain, tapi juga punya produk yang bisa diekspor dengan harga yang lebih tinggi. Terus bisa juga membuka peluang kerja baru. Karena sektor industri hilirisasi ini kan butuh banyak SDM ya. Jadi otomatis akan banyak ngebuka lapangan kerja baru. Tapi, ada tapinya nih. Hilirisasi ini emang nggak selamanya bagus juga ya. Cukup kompleks nih kalau dijelasin. Ada dampak negatif yang tentu nggak bisa kita abaikan gitu aja. Nah, salah satunya adalah kerusakan lingkungan. Proses pengolahan bahan mentah, apalagi yang skalanya besar gitu, bisa ngebuang limbah yang kalau nggak dikelola dengan baik, itu bisa nyebar kemana-mana dan ngerusak alam. Udah gitu, hilirisasi ini bisa menyebabkan climate corruption. Banyak perusahaan yang dapat konsesi tambang dan smelter itu ya yang punya koneksi politik. Proses AMDAL juga jadi cepet banget kayak jalan tol. Gak ada transparansi pula. Kalau ada tekanan dikit dari LSM atau masyarakat adat, gak bakal didengar. Seringnya diabaikan. Atau bahkan bisa sampai diintimidasi. Itu namanya regulatory capture. Bagian dari climate corruption. Tahu gak apaan? Itu tuh bentuk korupsi yang terjadi ketika si badan regulasi cuma ngelayanin kepentingan kelompok tertentu aja, bukan kepentingan publik. Kan bikin sengsara rakyat kayak gitu. Terus hilirisasi juga bisa bikin negara jadi terlalu bergantung sama satu sektor aja, misalnya nikel atau batu bara aja. Ya kalau harga komoditasnya turun, bisa-bisa ekonomi kita juga ikut terdampak. Nyatanya cadangan nikel kita cuma bisa bertahan sekitar 25 tahun doang.
Artinya, tahun 2050 atau 5 tahun setelah target Indonesia emas, Indonesia nggak akan lagi punya cadangan nikel. Perhitungan ini diungkap langsung sama Direktur Minerba Kementerian ESDM. Menurut Tri, saat ini Indonesia memiliki cadangan nikel sekitar 5,3 miliar ton. Tapi produksi ore atau biji nikel itu meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Nah, dengan cadangan itu, kita sekarang produksi orenya kita sudah di angka 207 juta ton per tahun. Artinya, kalau kita ngomong 5 miliar kapasitas itu dalam waktu 25 tahun finish, alias cadangan habis. Dia juga menambahkan bahwa produksi nikel yang nggak terkontrol ini juga akan berpengaruh pada generasi selanjutnya. Apalagi ya, tahun 2045 Indonesia menargetkan Indonesia jadi negara maju dengan kualitas generasi muda yang kompeten. Ada juga masalah sosial karena dengan berkembangnya industri, banyak orang yang migrasi kan ke kawasan industri. Nah, itu bikin jadi daerah tersebut overpopulasi. Akhirnya bisa timbul masalah baru lagi. Nggak cuma itu ya, jadi semakin banyak industri yang ada, makin besar juga kebutuhan energi dan infrastrukturnya. Yang kalau nggak dikelola dengan bijak, bisa bikin kesulitan dalam pengolahan sumber daya. Aduh, ini kesannya negara kita jadi kayak minim inovasi ya. Kasian bumi kita jadi terus-terusan dieksploitasi. Menurut gue, hilirisasi di Indonesia tuh butuh evaluasi yang serius. Soalnya meskipun tujuannya untuk energi terbarukan, kenyataannya apa? Malah ngerusak lingkungan dan banyak gak adilnya buat rakyat. Bisa gue bilang udah ngelanggar HAM lah. Di Halmahera misalnya, industri nikel PT IWIP udah bikin deforestasi besar-besaran, nyemarin udara dan air, bahkan ngelanggar hak asasi manusia. Warga lokal juga nggak dilibatkan dalam perencanaan. Tanah mereka diambil gitu aja tanpa ganti rugi. Yang lebih parah lagi, industri ini pakai PLTU batubara kualitas rendah, yang bikin polusi dan efek rumah kaca jadi makin parah. Jadi ya, walaupun hilirisasi punya banyak manfaat ya, udah gue jabarin dari tadi ya, banyak manfaatnya, tapi juga harus dijaga dengan kebijakan yang penuh pertimbangan supaya dampak negatifnya ini nggak terlalu besar, nggak kemana-mana. Kesimpulannya, hilirisasi itu bukan cuma ngolah barang, tapi juga soal bagaimana kita bisa bangkit dan jadi lebih mandiri, meningkatkan daya saing Indonesia di dunia internasional. Bayangin aja, kalau semua komoditas kita diproses di sini, di Indonesia, kita bakal jadi negara yang kuat banget di sektor industri. Cuma ya pastinya perjalanan ini gak gampang ya, masih banyak banget PR-nya. Mulai dari infrastruktur, teknologi, sampai pengembangan SDM yang lebih terampil. Tapi ya udahlah, kita lihat ke depan aja lah dengan optimis. Ini bukan cuma kerjaan pemerintah, tapi kerjaan kita semua buat mendukung dan memantau jalannya hilirisasi sesuai kapasitas kita masing-masing. Gak usah takut dicap gak nasionalis gara-gara mengkritik. Justru kritik itu diperlukan biar balance. Nah, udah segitu aja pembahasan hilirisasi dari kami. Semoga bisa kasih pencerahan dan bikin kalian lebih paham ya kenapa topik ini penting banget buat masa depan Indonesia. Jadi kalian kalau masih ragu tentang hilirisasi ini, udah ingat aja kita harus bergerak ke arah yang lebih baik, lebih mandiri, dan lebih kompetitif di pasar global. Karena kalau kita nggak mulai dari sekarang, kapan lagi Indonesia bisa? Kalau ada yang belum jelas atau kalian punya pendapat tentang hilirisasi, drop di komen-komen.